Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan sekalian, dan selamat siang, teman-teman. Hari ini kita akan sharing kembali menyambung diskusi kita pada kemarin, pagi hari. Mohon maaf, diskusi kita agak sedikit terhambat ya. Pada hari ini, kita akan sharing dan belajar bersama perihal tentang fundamental akupuntur atau mengenal lebih dekat tentang ilmu terapi akupuntur. Insya Allah saya akan mencoba untuk membuat rekaman ini kurang lebih sekitar 30 menit agar nanti bisa dapat dijadikan sebagai salah satu referensi belajar khususnya untuk teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang menempuh pendidikan D4 akupuntur, yang khususnya rekan-rekan mahasiswa APH dari jurusan akupuntur Muhammadiyah Karanganyar, Soloraya. Baik, kita langsung masuk pada pembahasan tentang fundamental akupuntur. Mohon izin memperkenalkan diri, saya adalah Taufan Eka Nur Hidayat, sarjana sains terapan akupuntur yang telah mendalami ilmu akupuntur mulai tahun 2006, dan alhamdulillah hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk berbagi sharing bersama teman-teman, dan hari ini kita akan membahas tentang fundamental dasar dari ilmu akupuntur. Bismillah. Baik, apa yang memotivasi saya untuk selalu sharing tentang ilmu akupuntur ini? Karena yang memotivasi saya ini adalah di dalam Quran Surat Al-Maidah, yaitu ayat 32, di mana barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Artinya, barang siapa yang memelihara kehidupan orang lain, baik dirinya, keluarganya, bahkan sebagai kita tenaga kesehatan, khususnya terapis, akupuntur terapis, maka ada satu kebaikan yang Allah akan berikan, yakni sebuah kebaikan di dunia dan seisinya. Ini pahala kita. Baik, semoga sharing ilmu ini bisa menjadikan hidup kita menjadi lebih berarti. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang terapi ilmu akupuntur, saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman di klinik. Jadi hari ini, beberapa waktu yang lalu, kami pernah membantu mitra sehat kami, yaitu salah satu mitra sehat dengan kondisi adanya perdarahan di mata, di mana riwayat penyakit beliau itu adalah memiliki riwayat adanya indikasi kanker di usus besar. Kemudian riwayat dari mitra sehat kita ini juga sudah mengalami pengangkatan rahim karena diindikasikan ada masalah, yaitu ada kanker rahim, dan juga ada riwayat operasi sesar. Jadi ada 5 kali operasi di abdomen, 3 kali operasi sesar, 1 kali operasi kista, dan 1 operasi untuk pengangkatan rahim. Nah, pada suatu hari mitra sehat datang dalam kondisi terdapat terjadinya perdarahan di mata, ya. Sudah terlihat sekali seperti ini, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan. Nah, kondisi ini terjadi perdarahan mata dan mengakibatkan pasien memang mengalami kondisi yang tidak nyaman. Kemudian kita lakukan treatment terapi akupuntur saat itu, dan hasilnya setelah 1 minggu treatment, alhamdulillah proses dari kesembuhan menjadi lebih cepat, ya. Dari yang tadinya perdarahan, kemudian dalam proses kurang lebih sekitar 1 minggu, hasil terapinya menjadi lebih baik. Dan tentunya terapi akupuntur ini bisa berjalan dengan baik juga tidak lepas dari kondisi pasien itu sendiri. Karena pada dasarnya terapi akupuntur itu adalah sebuah modalitas terapi di mana dia memiliki fungsi untuk membantu tubuh agar kesembuhan alaminya dapat bekerja dengan lebih baik. Kemudian yang kedua adalah kondisi pasien dengan latar belakang pasca stroke dan memiliki latar belakang sakit gula, ya Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita melihat kondisinya ini, kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah kondisi lidah di mana
jika kita merujuk dalam pendekatan secara ilmu akupuntur, lidah ini memiliki ciri-ciri yang kurang sehat. Di antaranya dengan adanya ketebalan dari ketebalan dari lidah, warna lidahnya sangat kuning, ya. Kemudian terdapat adanya garis retakan yang ada di garis tengah pada lidah, berarti menunjukkan adanya ketidakseimbangan menuju kepada organ jantung, ya. Kemudian bahkan sampai bukan hanya sekedar itu saja. Jika kita melihat kondisinya, Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat kondisinya, pangkal lidahnya terdapat adanya bekas gigi, jadi menandakan ada gangguan sistem limpanya. Nah, setelah dilakukan terapi akupuntur, kurang lebih sekitar pasca terapi akupuntur itu adalah 3 hari, ya. 3 hari setelah pasca terapi akupuntur, 3 hari didapatkan sebuah hasil, di mana didapatkan hasil berupa kondisi dari lidahnya setelah 3 hari seperti ini, ya, lebih bersih, warnanya lebih enak dilihat, dan memang kondisi kondisi pasien itu menjadi lebih baik. Jika kita bandingkan dengan sebelumnya, maka tentunya kondisi yang pada sisi sebelah kiri gambar ini menunjukkan kondisi yang patologis atau kondisi yang tidak seimbang. Sedangkan kondisi yang di sebelah kanan ini berarti menunjukkan kondisi yang sudah jauh lebih seimbang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Seperti itu kondisinya. Kemudian berikutnya, ini menarik ya. Pada ini menunjukkan bahwa kondisi kantung mata, jika kita melihat secara seksama, kita bisa melihat kondisi kantung mata pada pasien yang berhubungan dengan ini, ya, ini mengalami kemunduran, atau istilahnya adalah kelemahan otot kantung mata, sehingga mengakibatkan terjadinya mata panda, ya, kalau dalam estetika. Kemudian terjadinya pembesaran kelopak mata, dan setelah kita lakukan treatment akupuntur kurang lebih sekitar 5-7 kali, ya, kurang lebih sekitar hampir 1 bulan, hasil terapi menunjukkan bahwa alhamdulillah kondisi pada pasien yang tadinya terdapat kantung mata yang tebal seperti ini berubah menjadi seperti ini. Ini tentunya merupakan sebuah kondisi terjadinya perubahan yang secara perbaikan pada jaringan tubuh itu sendiri. Kemudian berikutnya, Kemudian berikutnya, ini adalah kondisi dengan pasien dalam kondisi stroke, ya, istilahnya, ya. Kita bisa melihat bahwa jika sebelumnya pasien ini mengalami ada 3 area iskemik, 1, 2, 3, ini lebih tepatnya otak kera, ya, bukan pasien. Jadi di dalam buku Acupuncture Therapy for Neurological Disease, di sini dijelaskan bahwa terdapat adanya 3 blok ischemic attack, ya. Jadi ada 3 blok serangan ischemic attack di daerah otak. Dan setelah dilakukan treatment akupuntur yang tadinya jumlahnya 3, sekarang jumlahnya tinggal 1. Ini menunjukkan bahwa ada perbaikan jaringan di otak tersebut pasca terapi akupuntur. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kenapa dengan menggunakan sinergitas terapi akupuntur, hasil terapi jika kita melihat pada gambar-gambar sebelumnya, dari adanya trauma di otak iskemik yang tadinya jumlahnya 3 menjadi 1, kemudian
kantung mata yang tadinya melemah, kendor jadi menjadi lebih bagus sehingga secara estetika bagus. Kemudian kondisi metabolik, ya, metabolisme di dalam tubuh. Ini kondisi menandakan kondisi pencernaan, yang sebelah kiri menandakan metabolismenya secara bahasa akupuntur hiperaktivitasnya hilang, yang livernya itu lebih dominan, dia akan lebih baik entah di treatment akupuntur. Kemudian yang tadinya perdarahan di bola mata kemudian bisa menjadi lebih baik pergerakannya setelah diterima akupuntur. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa terapi akupuntur bisa membantu dalam pemulihan para mitra sehat kita? Kenapa seperti ini? Karena di dalam terapi akupuntur itu terdapat sebuah hasil reaksi dari stimulasi yang disebut dengan titik akupuntur, ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu akupuntur, terapi akupuntur, apa itu titik akupuntur, dan bagaimana karakteristik dari titik akupuntur dalam membantu pemulihan pasien kita atau dalam membantu pemulihan fisik tubuh kita. Jika kita melihat secara sejarah, maka akupuntur itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu acus dan puncture, acus jarum dan puncture yang artinya adalah tusuk jarum. Dan usia akupuntur ini kurang lebih usianya sudah sangat lama, ya rekan-rekan sekalian, usianya sudah 5.000 tahun yang lalu. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Kosnadi Saputra di dalam bukunya Akupuntur Indonesia. Secara bahasa aslinya, bahasa ibunya, akupuntur itu nama lain dari Cencio, ya. Ini merupakan nama lain dari kata akupuntur. Sedangkan akupuntur itu sendiri merupakan nama lain, berasal dari bahasa Yunani yang disebut dengan acus dan puncture. Acus itu jarum, puncture itu tusuk. Jadi akupuntur adalah sebuah modalitas terapi dengan cara ditusuk jarum. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana? Apakah hanya dengan tusuk jarum saja terapi itu diterapkan? Dan ternyata jawabannya adalah ternyata tidak. Jika kita melihat dari sisi sejarah, di tahun 770 sampai 221 sebelum Masehi, ternyata alat terapi untuk menstimulasi titik akupuntur ini bukan hanya dengan mikrotrauma, tapi juga dengan adanya batu, adanya bambu, adanya tulang, bahkan secara logamnya itu adanya perunggu. Itulah kenapa di dalam bukunya The Fundamental of Acupuncture disebutkan bahwa saking terapi ini sangat alami, maka disebutkan akupuntur itu merupakan salah satu natural science. Jadi ilmu pengobatan yang bersifat alami. Nah, jika kita berbicara dengan terapi akupuntur, maka kita tidak akan lepas dari istilah yang namanya adalah titik akupuntur. Ya, titik akupuntur. Titik akupuntur itu adalah area yang sangat spesifik, spesial, di mana titik akupuntur ini memiliki, manakala titik akupuntur ini kemudian distimulasi, maka akan memberikan sebuah reaksi berupa reaksi terapeutik. Di dalam sebuah kajian artikel ilmiah Neural Acupuncture Unit, a new concept for interpreting effect of mechanism akupuntur, titik akupuntur itu disebut dengan Neural Acupuncture Unit. Jadi ada kalimat unitnya. Kenapa ada kalimat unitnya? Karena di dalam titik akupuntur itu sendiri, jika kita melihat secara karakteristik titik akupuntur itu sendiri, maka titik akupuntur itu adalah adalah area tubuh di mana area tersebut terdapat satu pembuluh darah, kapilerisasi pembuluh darahnya lebih banyak. Kemudian terdapat pembuluh limfatiknya lebih banyak. Kemudian terdapat saraf sensoriknya lebih banyak, sehingga karena limfatiknya, pembuluh darahnya lebih banyak, ya, kapilerisasi pembuluhnya lebih banyak, sarafnya lebih banyak, limfatiknya lebih banyak, manakala area tersebut distimulasi dengan cara ditusuk, mikrotrauma, distimulasi dengan cara ditekan, distimulasi dengan cara getaran, distimulasi dengan cara sinar laser misalkan, ya, atau disebut dengan laser puncture, maka akan menimbulkan atau memberikan dampak berupa therapeutic system. Inilah yang disebut dengan titik akupuntur. Kenapa titik akupuntur itu adalah titik
adalah yang spesial karena sebagaimana disampaikan oleh Profesor Kusnadi, titik akupuntur itu adalah titik yang spesial di mana tidak semua bagian tubuh kita itu tidak semua bagian tubuh kita itu adalah termasuk titik dari akupuntur itu sendiri. Ya. Nah, Profesor Kusnadi Saputra menyampaikan di dalam penelitian kajian beliau pernah menjelaskan bahwa pernah dilakukan sebuah penelitian. Beliau melakukan sebuah kajian membuktikan bahwa titik akupuntur dan meridian jalur meridian akupuntur itu ada. Sebagaimana Profesor Kusnadi Saputra menyampaikan di dalam kajian penelitiannya, dan ini juga dituliskan sama beliau di dalam bukunya akupuntur dalam pendekatan bioenergi dan akupuntur dalam pendekatan neuroscience. Profesor Kusnadi Saputra memberikan sebuah gambaran yang sangat menarik dalam penelitian beliau. Jadi beliau itu menyuntikkan sebuah zat yang disebut dengan isotop teknisium pertalaktat, ya. Semacam sebuah zat di mana fungsinya ini digunakan untuk istilahnya untuk rekan-rekan kalangan medis yang bergerak di bidang ronsen, ya, sehingga mengkontraskan warna, mengkontraskan jaringan tertentu. Nah, jika kita melihat dari kajian beliau ini, pada titik akupuntur manakala dia kemudian distimulasi, maka dia akan memberikan semacam ada jalur tambahan. Ini dia distimulasi. Tapi pada titik akupuntur yang tidak distimulasi, yang kemudian distimulasi sedangkan dia bukanlah titik akupuntur, maka tidak ada reaksi yang ke sana. Makanya ini disebutkan Profesor Kusnadi beliau itu menyebutkan bahwa yang titik akupuntur manakala dia distimulasi akan ada reaksinya, sedangkan non titik akupuntur itu manakala dia tidak distimulasi juga tidak ada reaksinya. Ini dibuktikan dari tulisannya ini, ya. Ini ada tulisannya KI3, ini ada SP6 ditusuk. Ternyata ada semacam perjalanan di sana. Beliau menyampaikan bahwa penelitian beliau di dalam sini menjelaskan dan membuktikan bahwa titik akupuntur itu ada, ya. Sehingga titik akupuntur itu jika melihat secara karakteristik, Profesor Kusnadi menjelaskan di dalam akupuntur dalam neuroscience menjelaskan bahwa titik akupuntur itu semacam sebuah noktaf, ya, di mana dia itu terdapat kumpulan sel aktif listrik, ya. Kemudian terdapat pembuluh darah kapiler, terdapat sistem saraf sensoris saraf kita lebih banyak, terdapat limfatik lebih banyak. Karena dia terdapat pembuluh darah lebih banyak, sensoris sarafnya lebih banyak, reseptor sarafnya lebih banyak, limfatiknya lebih banyak, maka dia memiliki karakteristik menghantarkan listrik lebih cepat dan dia karakternya lebih sensitif. Dan manakala area ini kemudian kita stimulasi dengan mikrotrauma, dengan sentuhan, dengan dengan istilahnya adalah dengan cahaya misalkan, maka akan memberikan reaksi yang luar biasa. Sehingga biasanya rata-rata orang-orang dengan di treatment akupuntur ditusuk akan merasa macam kayak ada rasa ngilu menjalar. Nah, jika sebelumnya di dalam artikel Neural Acupuncture Unit dijelaskan bahwa titik akupuntur itu disebut dengan Neural Acupuncture Unit, maka Profesor Kusnadi menjelaskan titik akupuntur itu adalah area pacemaker, di mana area tersebut terdapat kapilerisasi pembuluh darah lebih banyak, ya, terdapat sistem neuronya, jaringan sarafnya lebih banyak, terdapat jaringan limfatiknya dia lebih banyak, sehingga manakala dia distimulasi dengan disentuh, dia kemudian distimulasi dengan penghangatan, misalkan dia distimulasi dengan cara yang lain, akupressur misalkan, maka akan memberikan dampak reaksi terapeutik, ya. Ini bukti-buktinya. Nah, di dalam artikel ilmiah In Vivo Visualization of the Pericardium Meridian malah lebih jelas lagi ini gambarnya. Jadi titik perikat 6 kemudian dilakukan penyuntikan zat semacam isotop seperti sebagaimana Profesor Kos tadi disebutkan, maka perikat 6 ini menunjukkan adanya perjalanan yang menarik. Nah, ini kita bisa melihat ini titik perikatnya, ya. Kalau kita melihat
Secara bentuk kita akan bisa kelihatan ini. Ternyata pre dan post setelah ditusuk itu hasilnya beda. Jika sebelumnya ini tidak ada energi listrik sama sekali ya, sebelumnya itu tidak ada energi listrik, maksudnya ada energi yang kelihatan, tapi begitu setelah ditusuk hasilnya adalah semacam kayak ada perjalanan, atau kita katakan, kalau teman-teman katakan, ini seakan-akan seperti menunjukkan meridian itu ada. Nah, contoh lagi ini seperti ini. Ini adalah penelitian dari penelitiannya oleh Profesor Yamamoto ya, Toshikazu Yamamoto. Jadi sebelum ditusuk kelihatan warna tangannya itu berwarna biru, menunjukkan bahwa kurangnya asupan darah, sehingga saat difoto dengan menggunakan termografik lalu kelihatan warnanya lebih biru keunguan. Tapi setelah ditusuk hasilnya tangannya lebih merah, warnanya lebih merah. Kemudian terdapat peningkatan suhu, sehingga menyimpulkan bahwa tusukan dari titik Yamamoto dengan pendekatan scalp akupuntur hasilnya seperti ini. Nah, kenapa kok titik akupuntur manakala distimulasi kok bisa seperti ini? Kembali lagi kepada penjelasan di awal bahwa akupuntur itu adalah area yang spesial, sebagaimana almarhum Dr. Syarif Sudirman menyampaikan, sebagaimana Profesor Kusnadi menyampaikan di dalam bukunya Akupuntur di dalam Neuroscience, menjelaskan bahwa akupuntur itu tuh adalah titik yang spesial, di mana titik akupuntur ini dia terdapat satu ya, pembuluh darahnya lebih banyak. Jadi ada kaitannya dengan reaksinya nanti akan ada berkaitan dengan pembuluh darah. Kemudian yang kedua, adanya limfatik sistemnya lebih banyak, sehingga titik akupuntur manakala distimulasi dia juga akan meregulasi sistem imun kita. Kemudian yang ketiga, selain pembuluh darah, selain serabut saraf, di antara berikutnya adalah adanya limfatik sistem. Apa hubungan limfatik? Sistem limfatik itu sel darah putih kita atau tentara dalam tubuh kita. Manakala ada musuh yang mulai tidak sesuai apa istilahnya manakala ada musuh berupa bakteri, kuman, patogen, maka sel darah putih akan bekerja dengan semaksimal mungkin ya. Seperti itu gambarannya. Nah, ini gambarannya. Nah, mekanisme kinerja dari terapi akupuntur jika kita merujuk pada pendekatan ilmu secara biomedis ya, secara ilmu saraf juga, ada 3 pola atau 3 tahapan titik akupuntur itu bisa bekerja. Yang pertama adalah tusukan lokal, kemudian yang kedua segmental, reaksi yang terakhir adalah umum di kepala. Nah, pada segmental itu merupakan awal-awal dari mekanisme kinerja akupuntur itu bekerja. Segmental itu area lokal seperti ini lokal. Pada saat pertama kali jarum ini ditusuk dia, maka tubuh itu akan merespon dari sistem neuronnya berupa reseptor nyerinya, dari sistem limfatiknya ya. Ini sistem limfatik ini. Limfatik ini nanti berupa sel darah putihnya, kemudian adanya substansi P yang bekerja, terjadinya vasodilatasi, itu menunjukkan bahwa titik akupuntur itu dapat terstimulasi secara langsung. Nah, seperti itu. Nah, secara lokal seperti itu. Jadi pada saat penusukan secara lokal, Profesor Kusnadi menjelaskan bahwa saat tusukan akupuntur masuk di kulit kita di titik akupuntur, maka ada reaksi yang hebat di dalam itu. Apa reaksinya? Satu, terdapat sebuah aktivitas adanya sistem imun yang aktif namanya mast cell. Kemudian terdapat pelebaran dinding pembuluh darah oleh substansi P, ini hubungan dengan pembuluh darah. Kemudian terdapat rasa ngilu celeng seperti itu, yang dimana informasi itu akan diteruskan langsung ke otak. Ini disebut dengan reseptor saraf. Makanya terapi akupuntur ini manakala dia ditusukkan, insya Allah dia juga bukan hanya sekedar bekerja pada satu titik saja, tapi dia nanti akan istilahnya adalah memodulasi di sistem tubuh, termasuk dari sistem
istilahnya adalah sistem neuro kita, kemudian sistem imun kita dan pembuluh darah kita. Sehingga ada beberapa penyakit yang hubungannya dengan misalkan contoh pembuluh darah, hipertensi, makanya bisa dibantu dengan akupuntur. Kemudian sistem neuro misalkan pasca stroke itu bisa dibantu dengan akupuntur. Dan kemudian yang berikutnya, manakala hubungannya dengan peradangan yang berlebihan tidak segera sembuh misalkan, maka dapat ditreatment dengan akupuntur, karena terapi akupuntur itu sendiri dia akan dapat langsung juga istilahnya adalah bereaksi terhadap 3 sistem itu, dari sistem neuronya, dari sistem pembuluh darahnya, dari sistem istilahnya adalah dari sistem limfatiknya. Seperti itu ya. Baik, sudah waktu duhur ya. Kita selesaikan sekalian ya. Nah, reaksi akupuntur itu ada reaksi lokal, ada reaksi segmental, dan reaksi pusat. Kenapa titik akupuntur begitu ditusuk dia kok cepat ini ya bisa bereaksi ya? Karena tiga reaksi ini, dari lokal, reaksi segmental, dan reaksi pusat. Reaksi lokal itu dari kulit. Kemudian informasi dari kulit itu nanti terjadi mikrotrauma ya, terjadi penusukan, maka reaksi tadi dari mast cell, prostaglandin ya, kemudian reaksi reseptor dari saraf itu nanti akan berubah, akan mengaktifkan yang namanya nitric oxide, NO namanya. NO inilah sebagaimana disampaikan oleh Profesor Kusnadi dan almarhum Dr. Saif Sudirman yang menjadi penghubung ke sistem-sistem tubuh kita yang lain ya. Jadi menarik ini. Contoh misalkan dari sistem peredaran darah, sistem limfatik, jadi sistem reproduksi, itu reaksi akupuntur itu bisa dapat terlaksana, bisa dapat reaksinya dapat berespon dengan baik itu karena tadi begitu ditusuk, salah satu zat yang akan teraktivasi adalah nitric oxide. Dari nitric oxide inilah yang menjadi penghubung, yang mengantarkan reaksi akupuntur bisa bekerja, membantu dalam kasus pembuluh darah, membantu dalam kasus imun, membantu dalam kasus yang hubungan dengan neuro. Ya. Nah, kalau tadi secara lokal disebutkan bahwa reaksi dari terapi akupuntur itu secara lokal, dia itu akan menghasilkan nitric oxide itu akan dirubah informasinya lagi. Akhirnya maka dari tangan atau kaki akan menuju kepada segmental atau tulang belakang kita. Dari tulang belakang kita informasi ini akan diteruskan hingga sampai ke umum atau ke pusat kepala kita. Sehingga apa? Zat-zat yang berupa endorfin, morfin ya, itu menjadi jauh lebih istilahnya bisa bekerja dengan baik, bisa keluar. Jadi reaksinya dari situ. Nah, saat sudah reaksinya sudah sampai di otak, maka otak itu akan menghasilkan beberapa zat. Di antaranya adalah endorfin yang memberikan ketenangan di dalam tubuh kita, kemudian ACTH misalkan sebagaimana disampaikan oleh Dr. Jeremy Steiner, ACTH ini memiliki peran di antaranya adalah untuk memberikan reaksi anti peradangan secara alami ya. Ini mekanismenya seperti itu. Sehingga zat-zat tersebut menyebar ke dalam tubuh kita. Setelah dia menyebar ke dalam tubuh kita, maka reaksinya adalah apa? Reaksinya percepatan kesembuhan di dalam tubuh kita bisa menjadi lebih baik, seperti itu. Ingat ya, terapi akupuntur adalah modalitas terapi di mana terapi ini kemudian diterapkan memiliki peran untuk membantu proses kesembuhan di dalam tubuh kita, seperti itu. Ya, ini kondisi darah sebelum titik akupuntur distimulasi. Nah, kemudian yang sebelah sini, sebelah kanan menunjukkan kondisi darah yang telah distimulasi dengan cara ketukan ini ya. Stimulasinya dengan cara ketukan, kalau dengan cara ini stimulasinya. Kemudian berikutnya
Ini merupakan salah satu kondisi darah yang sebelah kiri. Ini menunjukkan kondisi darah orang mengalami gangguan masalah berupa stres ya. Darahnya mengental. Setelah after terapi dengan stimulasi pada titik akupuntur, hasil darahnya menjadi lebih bening. Kalau kondisi darahnya itu sudah seperti ini, yang tadinya ngentel dia bisa menjadi bening seperti ini, berarti ini menunjukkan bahwa sistem di dalam tubuh mulai seimbang, peradangannya mulai turun ya, mulai jauh lebih seimbang. Sistem imun sudah lebih bekerja. Kemudian berikutnya, ini adalah termografi. Ya. Secara foto video termografi menunjukkan bahwa ada peningkatan suhu, dalam bahasa klasik akupuntur namanya hiperaktivitas yang liver. Setelah ditusuk, warna kuning menunjukkan panas, sedangkan ini yang tadinya kuning berubah menjadi hijau, ya, berubah menjadi warnanya lebih ungu. Artinya apa? Artinya terapi akupuntur itu juga akan dapat mempengaruhi, menyeimbangkan diantaranya suhu di dalam tubuh kita, dan mampu terapi akupuntur dapat membantu di dalam apa Bapak Ibu sekalian? Terapi akupuntur dapat membantu di dalam perbaikan tubuh kita. Yang warna merah ini biasanya menunjukkan rasa nyeri. Itulah mengapa gangguan pada liver itu akan mengakibatkan rasa tidak nyaman di bagian leher kita. Ini gambarannya. Nah, ini merupakan gambaran dari penelitiannya Profesor Toshikazu Yamamoto. Jika kita melihat tangan ini sebelumnya, ini jaringannya mengalami atrofi, kemudian bawahnya setelah ditusuk jaringannya mulai ada. Nah, seperti itu. Ini diantaranya digambarkan sebelum ditusuk ya, seperti ini. Setelah ditusuk mulai ada perbaikan dan mulai ada peningkatan suhu pada kasus yang hubungannya dengan kebas-kebas yang ada di jari-jari tangan. Nah, seperti itu. Nah, terapi akupuntur juga selain dia bekerja di dalam pembuluh darah, dia juga ternyata memodulasi sistem imun agar sistem imun kita itu menjadi lebih seimbang. Contoh misalkan penusukan titik ST36 dengan kode ST36 Chusanli, di mana di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa the anti-inflammatory action and mechanism of acupuncture upon acupoint target organ via neuroimmune regulation. Jadi artinya apa? Hasil dari terapi akupuntur ini begitu ditusukkan pada titik ST36 kanan dan kiri memberikan sebuah reaksi terjadinya keseimbangan sistem imun makrofag M1 dan makrofag M2. Dengan seimbangnya sistem imun tersebut, maka peradangan di dalam tubuh kita menjadi cepat dapat teratasi, seperti itu. Nah, bukan hanya sekedar sistem imun aja, titik ST36 ini ternyata juga bereaksi di sistem otak kita. Ingat ya, reaksinya kan dari lokal, kemudian segmental dan pusat. Ini reaksi pusatnya. Jika kita melihat hasil terapi akupuntur ini, ternyata dia dapat memodulasi di area superior temporal gyrus, kemudian inferior temporal gyrus, kemudian yang terakhir adalah yang terakhir itu adalah area otak yang nanti sifatnya itu adalah middle temporal gyrus ya. Jadi kalau yang pertama ini tadi adalah superior, inferior dan middle. Jadi bereaksi sampai ke otak. Buktinya dari mana? Dari sini. Ini. Dan reaksi terapi akupuntur itu dapat mempengaruhi daerah IFG, inferior frontal gyrus. Ini nanti ada kaitannya dengan kemampuan kognitif termasuk bicara ya. Seperti itu. Nah, ini gambarannya. Ini tusukannya ST36. Jadi kalau kita bisa melihat secara karakteristik titik akupuntur, maka terapi akupuntur ini nanti bisa masuk pada fase di promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Promotif itu apa? Terapi akupuntur itu tidak nunggu sakit. Preventif itu adalah terapi akupuntur untuk pencegahan, kuratif itu adalah terapi untuk pengobatan, rehabilitatif itu pemulihan, dan yang terakhir paliatif itu adalah pendampingan terapi. Contohnya pada kasus-kasus hubungannya dengan kemoterapi misalkan. Maka terapi akupuntur selain dia bisa menjadi langkah
kuratif rehabilitatif, dia juga bisa menjadi langkah terapi paliatif. Nah, seperti itu gambarannya. Baik Bapak Ibu, seperti itu gambarannya tentang apa itu akupuntur, apa itu titik akupuntur, mekanisme kerja titik akupuntur itu bagaimana, dan reaksi dari titik akupuntur pada tubuh kita itu bagaimana dalam pendekatan secara biomedis. Seperti itu gambarannya. Karena waktu sudah zuhur ya, tapi izin menjelaskan tentang saya. Saya adalah Taufan Eka Nur Hidayat dan menyelesaikan pendidikan terapi akupuntur tahun 2012 dan tahun 2013 di D4, D3 dan D4 Akupuntur Politeknik Surakarta. Untuk pendidikan D4 saya mengambil spesialis kecantikan ya. Ini dan saya mulai mengenal ilmu akupuntur, mulai menyentuh ilmu akupuntur tahun 2006 dan alhamdulillah tahun 2009 saya dapat berkesempatan untuk dapat menempuh pendidikan akupuntur di Poltekkes Surakarta. Ini kegiatan saya. Selain saya menjadi praktisi akupuntur, saya juga menjadi salah satu mitra belajar atau bisa dikatakan dosen tamu di Poltekkes Surakarta juga pada tahun 2016 sampai 2019, dan saya menjadi dosen tamu di jurusan ilmu akupuntur di APH, akupuntur dan kesehatan herbal, pengobat herbal di jurusan ilmu akupuntur Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Selain itu saya juga menjadi narasumber di TV, narasumber di radio, kemudian sebagai dosen dosen tamu di Poltekkes Surakarta, menjadi clinical instructor ya sejak tahun 2012, dan itulah kegiatan saya. Ini beberapa kegiatan saya. Oke, terima kasih atas atensinya Bapak Ibu. Semoga barokah, semoga ilmu ini barokah, dan semoga informasi ini dapat memberikan kebaikan untuk Bapak Ibu. Mari kita kembali kepada kebaikan di dunia ini. Apa kita menjadi salah satu bagian kebaikan untuk memelihara kehidupan ini. Sebagaimana di dalam firman Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Baik, terima kasih. Saya Taufan Eka Nur Hidayat mengundur diri. Kita akan melaksanakan sholat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Masya Allah, ternyata lumayan banyak juga yang bergabung ya. Saya mohon undur diri. Nanti akan saya upload untuk rekamannya ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Assalamualaikum.